Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang selalu kami taati, kami hormati para kiai, para ustadz, guru-guru ngaji, para tokoh sesepuh bini sepuh di lingkungan pengabdian yang selalu kami hormati. Bapak Ketua, Wakil Ketua, Bendahara Sekretaris dan Pengurus Jamiah Tauhid Haikal Jalalah yang selalu kami banggakan, sahabat-sahabat sekalian, Jamaah Fikrullah Tauhid Haikal Jalalah yang selalu kami cintai. Sepatutnya lah kita selalu panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berkumpul di acara rutin, yakni pengajian pada malam hari Rabu. Alhamdulillah, pada malam hari ini bertempat di kediaman Bapak Agus keluarga. Mudah-mudahan hajat dan permohonan daripada Bapak Agus keluarga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa pula yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan permohonan dan cita-cita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang selalu kami taati, keluarga guru pembimbing dan keluarga guru pembimbing dan sebagai penerus, yakni Ananda Rizky Usoro, sarjana hukum yang selalu kami hormati. Bapak sekalian, Jamaah Fikrullah Tauhid Haikal Jalalah, manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini pasti akan berinteraksi dengan setiap orang, baik itu keluarga, saudara, tetangga, bahkan teman kita. Teman merupakan orang yang bersama-sama, baik dalam bekerja, dalam nongkrong, bahkan teman akan menjadi orang-orang yang sering bertemu selain di lingkungan keluarga, saudara, dan tetangga. Dalam pergaulan kita harus bisa memilih teman, karena dalam hal ini teman itu bisa membawa kita ke jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa menemani kita sampai ke akhirat dan masuk surga. Kemudian pada malam hari ini adalah saya akan membacakan catatan penting dari guru pembimbing kita, yaitu mutiara takwa. Ada 7 macam teman, namun hanya satu yang sampai di akhirat nanti. Yang pertama adalah ta'arufan, yaitu teman kenal secara kebetulan, seperti bertemu di kereta, di bis atau di kereta, ataupun di kafe dan lain-lain sebagainya. Itu adalah teman ta'arufan. Kemudian yang kedua, tarikhian, yaitu teman karena faktor sejarah, seperti teman sekampung, sekos, alma mater, atau mungkin teman satu pondok
dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ahamiyatan, yaitu teman karena kepentingan bisnis atau politik dan lain sebagainya. Itu adalah yang ketiga. Sedangkan yang keempat adalah warisan, yaitu teman karena sehobi dalam klub motor atau bernyanyi atau berolahraga dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah berteman secara amalan, yaitu teman karena profesi seperti menjadi dokter, guru dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah aduwan, yaitu teman yang terlihat seperti baik tapi sebenarnya penuh kebencian. Sedangkan yang terakhir adalah hubban lil iman, yaitu teman yang suka mengingatkanmu serta mengajakmu selalu ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ketujuh macam teman ini 1 sampai 6 akan sirna sampai ke liang lahat, namun yang satu yang nomor 7 adalah sampai ke surga. Di dalam pepatah orang Arab mengatakan, sodikoka man sodakoka, teman sejatimu adalah orang yang selalu jujur kalau salah diingatkan. Laman sodakoka, bukan teman sejatimu adalah bukan orang yang selalu membenarkan. Maka dengan itu kita sebagai orang muslim tentunya yang kita dipertemukan di dalam wadah zikrullah tauhid al-majalalah yang tentunya selalu memberikan manfaat kepada diri kita sendiri, keluarga, juga kepada lingkungan kita masing-masing kita bertempat. Maka dari itu di dalam wakil daripada Imam Al-Basri berkata, istaksiru minal asdoqo'il mu'minina ba'illamhum syafa'atan yaumal qiyamah. Perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman, ba'illahum syafa'atan yaumal qiyamah, karena mereka mempunyai syafaat besok di hari kiamat. Al-Ma'amul Tanzil. Hadirin yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari tentunya selalu berinteraksi kepada masyarakat. Maka dari itu di mana saja kita bertempat, sekali lagi kita selalu memberikan manfaat kepada orang lain, di samping kita diri sendiri juga bermanfaat kepada lingkungan. Itu adalah orang yang mukmin. Orang mukmin adalah di samping bersaudara ibaratkan lebah di mana kita bertempat. Walaupun kita hinggap di atas dahan yang terkecil pun tidak akan patah. Artinya kita di mana saja bertempat selalu memberikan manfaat kepada orang lain dan tidak memberikan mudarat kepada orang lain. Jadi itu sekalian, jamaah zikrullah tauhid al-jalalah dan bapak-bapak senior saya pula, mari kita bersama-sama di dalam hidup kehidupan bermasyarakat berteman, maka pilihlah teman yang kira-kira memberi manfaat bagi kita semuanya. Dalam hadis Rasulullah SAW yang saya jadikan mukadimah tadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, perumpamaan teman atau kawan yang baik ataupun yang buruk seperti seorang penjual minyak wangi dan seorang peniup alat untuk menyalakan api pandai besi. Adapun penjual minyak wangi
mungkin dia akan memberikan hadiah kepadamu, atau engkau membeli darinya, atau engkau mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan teman pandai besi, mungkin dia akan membakar pakaianmu, atau engkau akan mendapatkan bau yang buruk. Itu adalah sekedar perumpamaan. Sedangkan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bisa kita ambil hikmahnya dan bisa kita telaah secara nalar yang sehat. Kalau kita berteman kepada orang yang baik, Pak, insya Allah kita akan selalu diajak dalam kebaikan, tentunya dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan berteman kepada orang yang buruk, sekali pasti kita akan diajak sebagaimana kebiasaan, kelakuan atau langkah-langkah perbuatan yang selalu melanggar kepada syariat. Itu adalah sekedar perumpamaan. Andai kata kita berteman kepada orang jahat, orang bermaksiat, kalau kita dapat membimbing mereka, tentunya kita akan mendapatkan pahala tambahan daripada kita membimbing mereka. Maka dari itu, terutama hati kita, kuatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sehingga kita di mana bertempat selalu diridhoi dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak hadirin jamaah Zikrullah Tauhid Dalam Jalalah, sekali lagi himbauan kita bersama, sebagaimana saat ini di mana-mana musibah, maka dengan itu Pak, insya Allah kalau diri kita, keluarga kita, lingkungan kita selalu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang terjadi pasti kita akan mampu untuk menghadapinya, karena semuanya itu adalah tidak terlepas daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, sekali lagi kita mencari teman yang baik, yang selalu memberi nasihat, yang baik dikatakan yang baik, yang buruk dikatakan yang buruk, sehingga kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram, dan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan tidak takwa pada malam hari ini bermanfaat pada diri saya sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat kepada jemaah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi kami mohon kita selalu bersama-sama selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan langkah hidup dan kehidupan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ustadz dan guru-guru atau kiai-kiai kita di mana kita bertempat. Sekali lagi mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Bila mana ada kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.